Upaya pemerintah untuk memastikan stok pupuk bersubsidi bagi petani terus dilakukan, salah satunya dengan perbaikan sistem distribusi. Digitalisasi sistem distribusi pun diterapkan demi memastikan petani bisa dapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan dengan harga sesuai ketetapan pemerintah selama musim panen. Itu akan meminimalisir kemungkinan petani itu mengambil di luar atau di atas alokasinya. Bulan November 2025 jadi musim tanam pertama bagi petani di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Padi yang baru berusia beberapa pekan ini mulai diberi pupuk sebagai upaya agar padi tumbuh dengan baik. Pupuk bersubsidi jadi andalan bagi para petani, tak terkecuali bagi Rahmat Hidayat. Kehadiran pupuk bersubsidi jadi angin segar di tengah tingginya harga pupuk. Datang ke kios, sudah lama antri, tapi tidak kedapatan. Wah, itu susah dulu. Kalau sekarang? Sekarang datang ke kios langsung dapat, tidak antri lagi. Kapanpun kan? Kapanpun. Kita cari pupuk kemana-mana, kayak sangat susah. Susahnya mungkin kita tidak paham bagaimana bisa susah pupuk. Karena kadang kita cari di pengecer, malahan saya sampai di balam-balam biasa cari, tidak ada. Kosong. Alasannya kosong. Tapi alhamdulillah sekarang ini persediaan pupuk sudah cukup. Malahan harganya turun lagi, jadi kita bersyukur. Kemudahan mendapatkan dan juga jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani mulai dirasakan sejak perubahan pola distribusi. Pemanfaatan teknologi dengan sistem digitalisasi jadi salah satu cara mengontrol penggunaan dan harga pupuk bersubsidi. Dulu foto KTP saja, tulis kotanya, udah ACC. Sekarang lebih akurat. Petani ambil KTP, di foto KTP-nya harus sesuai dengan NIK. Kalau tidak sesuai juga tidak bisa masuk. Jadi di foto KTP-nya tanda tangan sama di foto petaninya langsung. Para petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi diwajibkan terdaftar di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK melalui kelompok tani. Selama terdaftar, kuota pupuk petani selama 1 tahun telah disiapkan. Petani pun bisa membeli pupuk bersubsidi di kios atau PPTS dengan verifikasi data melalui aplikasi iPubers. Petani itu tidak perlu khawatir, Mi. Selama 1 tahun full itu, kapan saja petaninya butuh, langsung ke PPTS saja. Lebih bagus yang sekarang, pupuk melimpah, stok ada, kecuali kalau nggak ada nama, harus beli yang non-subsidi. Pemanfaatan teknologi untuk distribusi pupuk bersubsidi tak hanya menjamin kuota dan harga pupuk bersubsidi bagi petani. Digitalisasi juga demi akurasi data dan monitoring stok pupuk bersubsidi. Tujuannya tentu saja saat ini sudah era modernisasi, digitalisasi, dibutuhkan akurasi data, kecepatan data, dan data yang benar-benar valid. Nah, aplikasi Pubers ini, dengan adanya aplikasi Pubers, kita bisa memonitor berapa stok yang ada di kios, kemudian berapa sisa alokasi, berapa petani yang sudah melakukan transaksi di tiap-tiap kios yang terdaftar.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait harga juga. Di harga sudah resmi, itu akan tercatat di e-Pubers dan tercetak di struk yang dikeluarkan oleh aplikasi e-Pubers ini juga, sehingga tidak bisa main-main. Meski dinilai punya banyak kemudahan, tapi digitalisasi bukan tanpa tantangan. Tak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, jadi ujian bagi sistem digitalisasi. Khususnya di Indonesia Timur ya, di wilayah-wilayah kita yang kepulauan, kadang jaringan tidak stabil. Ada kondisi-kondisi tertentu yang jaringannya kadang offline, tapi memang kita sangat berharap bantuan pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah untuk mensupport ketersediaan internet di berbagai pelosok. Selain masalah jaringan internet, pelanggaran dalam sistem distribusi juga masih jadi pekerjaan rumah. Banyak kios dan PPTS ditemukan lakukan pelanggaran hingga izinnya dicabut. Umumnya kios menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Bagaimana bantuan pemerintah ini dapat sampai ke petani dan bagaimana pupuk berkualitas dapat terjangkau ke pelosok kabupaten kota, serta bagaimana pertanian ini dapat bisa bangkit bersemangat.